Hai Positive People, kita kembali melanjutkan seri pengajaran kita Kitab Matius. Kita mengambil ayat kali ini dalam Matius pasal 9 ayat 19 sampai 22. Lalu Yesus pun bangunlah dan mengikuti orang itu bersama-sama dengan murid-muridnya. Pada waktu itu seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan maju mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubah jumbainya. Karena katanya dalam hatinya, asalkan kujamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Tetapi Yesus berpaling dan memandang dia serta berkata, teguhkanlah hatimu, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan kau. Maka pada saat itu juga sembuhlah perempuan itu dari sakitnya. Di sini ada dua story, di mana yang story pertama ada seorang kepala rumah ibadat bernama Yairus, Imam Yairus, yang datang kepada Yesus meminta pertolongan untuk anaknya bisa disembuhkan dari kematian. Nah, sementara Yesus dibawa oleh Imam Yairus ini untuk ke rumahnya supaya anaknya bisa dibangkitkan, story kedua masuk, yaitu hadirlah seorang perempuan yang sudah 12 tahun pendarahan lamanya. Perempuan ini mengalami penderitaan 12 tahun, tidak teratur menstruasi, bisa bertahan hidup itu karena dia telah menghabiskan begitu banyak uang untuk pergi ke berbagai tabib atau dokter. Kenapa saya katakan demikian? Karena kami punya staf yang berasal dari perbatasan Timor Leste dengan NTT, di mana ketika adiknya sakit pendarahan 2 tahun dan ibunya cuma mengobati secara tradisional, tidak mau menghubungi kakaknya untuk meminta bantuan dana supaya diobati secara khusus dan intensif, akhirnya anak ini meninggal. Jadi kalau wanita ini bisa bertahan 12 tahun itu betul-betul karena dia punya uang, tapi tidak sembuh-sembuh. Sampai begitu dia tidak tahu lagi caranya bagaimana, dia mendengar bahwa Yesus lewat di jalan itu. Dan ketika seorang wanita mengalami pendarahan, maka orang menganggap dia najis. Jadi dia harus menutup kepalanya dan dia harus merangkak, karena waktu itu jalan bukan jalan aspal, jadi debu dia harus hirup. Orang menghina dan merendahkan, bahkan mungkin menendang dan memukuli wanita ini. Tapi wanita ini tidak peduli, sambil berkata, asalkan kujamah ujung jumbanya, aku sembuh. Kita melihat dua story ini. Story pertama, di mana imam kepala rumah ibadat datang berjumpa sama Yesus. Besok saya akan ceritakan di mana anaknya sembuh. Tapi yang kedua story di mana wanita ini tidak berpegang atau bersentuhan atau minta sentuhan dari Tuhan Yesus, tapi ternyata dia sembuh karena lewat pegangan jubahnya. Jadi kita bisa melihat wanita ini sembuh karena dia menjangkau dengan imannya. Bagi saudara yang saat ini sedang dalam keadaan down, krisis, dalam keadaan hancur, bangkrut, dalam keadaan sakit, tidak sembuh, putus asa, kita bisa datang kepada Tuhan, bukan cuma lewat pribadinya, tapi kita bisa datang kepada Tuhan lewat iman kita kepada Dia, seperti wanita ini menjangkau Tuhan lewat imannya. Yang menjadi pertanyaan adalah, dari mana wanita ini bisa punya iman seperti itu? Ternyata kita bisa melihat bahwa iman atau lokasi iman itu terletak di hati kita. Roma pasal yang ke-10 ayat yang ke-17, jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Jadi ketika kita berdiri di depan danau yang tenang 5 menit, 10 menit, 15 menit, tiba-tiba ada yang timbul dari dalam, entah itu buaya, kodok, atau ikan. Masalah ada, danau tersebut tidak akan pernah menimbulkan sesuatu kalau dia tidak pernah tinggal di dalamnya terlebih dahulu. Karena dia udah tinggal terlalu lama di dalam, maka sekali-sekali dia timbul. Sama halnya, iman tidak akan mungkin bisa timbul begitu saja, secara otomatis atau instan, kalau kita nggak pernah rajin-rajin mendepositkan firman Tuhan. Dari sering-sering mendengar firman, dari sering-sering mempelajari firman, dari sering-sering merenung firman, dari sering-sering menggali firman, maka begitu penuh di hati kita, dia timbul. Nah, waktu timbul itulah
Ada sebuah keyakinan untuk kita melakukan sesuai dengan apa yang Tuhan katakan. Karena firman Tuhan itu adalah perkataan Tuhan sendiri. Dan ketika dia pegang ujung jumbai, sembuh. Yesus berkata, siapa yang pegang aku? Murid-murid berkata, dari tadi kita pegang kamu juga. No, beda. Yang pegang ini, ada kuasaku yang mengalir. Nah, kalau kita pergi keluar dari rumah, kembali ke rumah, tiba-tiba dompet hilang, atau handphone hilang, atau uang hilang, berarti ada seseorang yang merogoh kantong kita tanpa kita sadari. Nah, Yesus dipegang ujung jumbainya. Dia langsung berasa. Kenapa? Kuasa mengalir. Ada iman yang memegang dia. Satu gambaran ternyata wanita ini yang menarik adalah dia bukan cuma selama 12 tahun pergi ke dokter, tapi selama 12 tahun dia belajar firman Tuhan. Kenapa saya katakan demikian? Karena sebelum Tuhan Yesus hadir di bumi, 400 tahun sebelumnya, kata jumbai itu artinya kanaf, yang artinya sayap. Dalam Matius pasal 4 ayat 2, tetapi kamu yang takut akan namaku, bagimu akan terbit surya kebenaran dengan kesemuan pada kanafnya, sayapnya. Kamu akan keluar dan berjingkak-jingkak seperti anak lembu lepas kandang. Wow. Jadi wanita ini tahu lewat firman Tuhan dalam Matius 4 ayat 2, di balik kanaf Yesus, di balik sayap Yesus, di balik jumbai Yesus ada kesembuhan. Karena dia pegang firman tersebut, maka apa yang dia katakan, apa yang selama ini ada dalam hatinya, dia berkata, asalkan ku pegang jumbanya, aku mungkin gak dapat tangannya, mungkin aku gak dapat pribadi, tapi aku punya iman, maka aku sembuh dan terjadi sesuai dengan imannya. Waktu itu Yesus menoleh ke belakang dan berkata, siapakah yang menyamar aku? Wanita ini dengan ketakutan berkata, akulah yang menjamah engkau. Yang menarik, selama 12 tahun wanita ini dikucilkan, direndahkan, dihina karena dianggap najis. Yesus berkata di depan banyak orang, anakku, my daughter. Satu-satunya Yesus berkata, my daughter, anak perempuanku. Biasanya Yesus ngomong, hai wanita, hai perempuan. Kali ini, anak perempuanku, imanmu telah menyembuhkan kau. Satu gambaran buat kita sekarang ini dalam keadaan susah, dalam keadaan kesesakan. Yang kita lakukan, mari jangkau Tuhan lewat iman kita. Dengan cara kita banyak merenung firman, banyak mempelajari firman, banyak mendengar firman. Saya berterima kasih kepada kerendahan hati Positive People, sehingga mau terus mendengarkan Daily Devotion. Saya percaya dengan kita terus mendengar setiap hari Daily Devotion, maka suatu kali iman akan muncul dan bangkit dan timbul. Maka mujizat sedang dan akan terjadi. Live a better life. God bless you. Rasakan tiap hari mereka harus jalan kaki berjam-jam. Suka duka, perjalanan tangan pengharapan dalam membangun pendidikan di pelosok tanah air Indonesia.